Halo, salam bahagia semuanya. Apa kabar untuk saat pembagian di hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, rezekinya banyak, dan yang terpenting adalah sehat selalu. Udah lama Kevin gak upload video, karena kemarin sempet di luar kota juga ya saat pembagian, jadi gak sempet bikin video. Tapi kita sudah memulai aktivitas seperti biasa, dan Kevin pengen cek melihat energi seseorang yang mungkin masih terikat emosional dengan kamu atau sebuah hubungan dengan kamu. Apakah ada hal-hal yang perlu kita ketahui atau tidak? Karena kebetulan di pembacaan kita kali ini ya, saat bagian Kevin bikinnya tanggal 26 Mei 2025. Besok tanggal 27 ini sudah masuki ke fase bulan baru. Nah, di fase bulan baru ini pasti ada pengaruh-pengaruh yang berkaitan dari sisi emosional. Fase bulan barunya berada di Taurus dan tuan rumahnya ini ada di periodenya bulannya Gemini. Terkait itu juga ada hal apa sih yang mungkin terjadi antara kamu dan dia? Kita cek bersama-sama. Oke, seperti biasa sebelum ke pembacaan jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Yang baru bergabung atau mungkin juga baru menemukan channel YouTube-nya Kevin mengucapkan salam kenal. Mudah-mudahan kalian semua selalu bisa memberikan energi positif untuk kita semua. Kevin ingatkan ini adalah bacaan general. Kevin ingatkan ini adalah bacaan general, yaitu energi banyak orang. Terkadang bisa resonate dengan kamu, terkadang tidak sama sekali. Bisa tertukar antara energi kamu, energi dia, atau justru energi orang lain. Dan selalu ciptakan positive vibe dimanapun kalian berada. Dimulai dengan berkomentar positif, ambil positifnya, buang sisi negatifnya. Karena Kevin yakin dan percaya bahwa sahabat kebahagiaan adalah orang-orang yang bijaksana, yang bisa menelaah lagi tentang pembacaan kita kali ini. Kita akan cek bersama-sama untuk energinya seperti apa. Kita tarik ya sahabat kebahagiaan untuk energinya menuju fase bulan baru. Ada energi apa yang terlihat dari seseorang yang terhubung kepada sahabat kebahagiaan? Ini adalah energinya yang berkaitan dari seseorang yang terhubung kepada kamu. Kita cek bersama-sama untuk energi kartu yang pertama. Ada apa yang akan terjadi yang terlihat dari dia? Reveal, sahabat kebahagiaan. Ada orang yang ingin mengambil sebuah keputusan untuk lebih bisa menyukai kamu secara fisik. Nah, ada hal fisik nih sahabat kebahagiaan. Orang yang terhubung kepada kamu sepertinya dia akan merasakan cinta secara fisiknya sebagai bentuk kebutuhan antara dia dan kamu. Dia masih suka kamu, dia masih menyukai apa yang ada di dalam tubuh kamu dan apa yang ada di dalam pikiran kamu. Dalam artian, seseorang yang terhubung kepada kamu ini masih memiliki ketertarikan. Tapi perlu diingatkan, yang akan terjadi, yang akan terlihat dari dia dalam waktu dekat ini, dia akan mengambil sebuah keputusan untuk bertindak. Apakah ini pertanda bahwa hubungannya akan semakin serius, atau mungkin juga ada sesuatu hal yang diputuskan? Karena simbolnya di kartu Reveal di sini ada sebuah bunga yang akan digunting atau dipotong. Ini adalah simbol dari keputusan ya, satu bagian. Ada sesuatu yang akan dia ambil keputusan di sini. Keputusan entah itu melanjutkan hubungan dengan kamu atau mungkin juga keputusan untuk berhenti. Tapi perlu diingatkan soal kebahagiaan. Kalau misalkan sudah masuk ke dalam hubungan emosional yang lebih dalam, diputuskan itu nggak semudah yang dia kata ya, soal kebahagiaan. Dan Kevin ngerasain minggu ini adalah keputusannya dia untuk bertindak. Dan mudah-mudahan sih Kevin berharap keputusan dari tindakannya dia ini menunjukkan bahwa dia bukan hanya suka saja sama kamu, tapi dia benar-benar serius. Karena saat kebahagiaan mungkin kamu lagi krisis keseriusan di dalam sebuah hubungan, terombang-ambing. Tapi mudah-mudahan itu sudah berlalu ya. Dan untuk saat ini keputusan yang dia ambil adalah untuk terus suka dan juga mencintai kamu. Apapun itu saat kebahagiaan. Semua cinta itu punya resiko. Gak ada cinta gak ada resikonya. Pasti ada saat kebahagiaan.
Kalau misalkan kamu sudah bisa mengatasi segala bentuk resiko cinta itu, artinya kamu memang sudah dewasa dan kamu memang menggunakan cinta secara mental kamu untuk menyikapi cinta tersebut apakah bermanfaat atau tidak. Tapi kami melihat di sini dia akan mengambil manfaat dari kamu. Ini adalah energinya dia. Lalu untuk energi yang selanjutnya yang akan terjadi, blank, ketidaktahuan. Satu bagian, kalau dia bilang atau berdebat dengan kamu, dia bilangnya adalah nggak tahu, atau mungkin juga jawabannya itu tidak memuaskan kamu. Saat bagian kamu nggak usah berkecil hati ya, nggak usah berkecil hati. Ini tandanya memang orang ini memang nggak tahu. Kalau misalkan ada sesuatu yang kamu tanyakan sama dia, dia bilangnya nggak tahu, dia bilangnya lain sebagainya yang membuat kamu tidak puas. Oke, nggak usah berkecil hati, kamu cukup diam saja. Kamu komunikasikan yang jelas sama dia. Karena Kevin melihat di sini konsentrasinya dia untuk fokus kepada satu permasalahan. Sepertinya Kevin melihat apa sih yang dia pikirkan selain masalah hidupnya dia. Selain masalah-masalah mungkin yang berkaitan dari ranah finansial atau ekonomi, atau ada masalah lain. Kamu mau ngobrol serius sama dia itu ya nunggu moodnya dia. Kevin nggak tahu kenapa nih, lihat nih moodnya dia tuh kayak nggak begitu fokus banget soal bagian ya nantinya akan ambil keputusan buat kamu. Tapi di sini dia nggak fokus. Kalau di sini ada ya, kalau misalkan ada nih satu bagian dia ambil keputusan untuk menyudahi sebuah hubungan, dia nggak fokus ambil keputusan itu. Dan setelah itu kekosongan hatinya dia akan merangkak dan kemudian akan menggapai kamu lagi atau mencari-cari kamu. Dan jika dia, kalau misalkan dia adalah cinta bersegi kamu atau apa, dia mutusin hubungan, gak akan sanggup soal kebahagiaan. Karena di fase bulan baru ini banyak perasaan-perasaan yang kemudian muncul dalam ranah sisi nostalgia. Kalau ini sudah masuk ke dalam zona nyaman hubungan antara kau dan diri dia, Kevin ngerasain sih dia gak akan kemana-mana sih soal kebahagiaan. Dan bahkan dia butuh kamu. Jadi kalau misalkan kemarin itu ada keputusan bahwa dia ambil keputusan untuk menyudahi sebuah hubungan ini, nanti bakalan keinget saat kebahagiaan. Karena di kartu blank ini juga memiliki makna tentang sebuah kekosongan atau ketidaktahuannya dia untuk mengambil sebuah keputusan dengan kepala dingin. Makanya ini efeknya adalah orangnya tuh mudian banget. Ya kalau nanggepin orang yang mudian ini pasti kamu kayak ngerasa bahwa ini gak jelas banget sih, apaan sih. Ya daripada kamu ke distract energi semacam itu, lebih baik ya melakukan hobi yang kamu sukai aja sih. Apapun yang kamu sukai lakukan aja di situ. Karena Kevin lihat di sini nanti yang akan terlihat jelas dari dia. Dia tuh kayak apa-apa tuh kayak nggak tahu, apa-apa tuh kayak blank atau apa. Bukan dia nggak tahu ya soal bagian, tapi ada masalah yang membuat dia itu belum terselesaikan, dan paling banyak itu masalah finansial. Jadi kalau misalkan diajak ngobrol, dia bilangnya nggak tahu. Kayak kamu tuh langsung berasumsi bahwa dia cuek, dia nggak peduli dan lain sebagainya. Oke, jangan ngambil asumsi semacam itu ya. Tetap relax, tetap tenang soal kebahagiaan. Lalu selanjutnya yang akan terlihat jelas dari dia, tears, nangis. Soal kebahagiaan. Karena orang ini kemudian kadang juga bikin kamu itu kayak greget sendiri sama dia. Kalau kamu greget sama dia, kamu gak bisa ngendaliin emosi. Ada sesal di dalam benaknya dia atau sesal di dalam benak kamu. Dan dalam waktu dekat ini kami melihat ada sebuah tangisan, yang mungkin ini adalah tangisan dari kamu atau tangisan dari dia. Tangisan ini datangnya dari kekesalan hati. Tapi sifatnya sementara ya. Sifatnya sementara. Karena kami melihat yang akan terlihat jelas itu adalah tangisan. Entah ini tangisan kamu, kesedihan kamu, atau tangisan tentang dia, atau kehilangan dia kepada kamu, atau sesuatu yang membuat diri dia tuh kayak butuh banget kamu. Dari awal sebuah hubungan, kau sama dia periode ini ngalamin lika-liku perasaan emosional yang bergejolak. Kemudian setelah itu ada tangisan. Kalau misalnya sudah menangis di situ, lega. Dan apakah tangisan ini adalah tangisan perpisahan? Bukan.
Ini tangisan bentuk sisi emosional bahwa kenapa aku nggak mampu untuk lebih bisa memahami kamu sementara kamu selalu memahamiku. Ini kata hatinya dia yang terdalam. Dan Kevin lihat kamu cukup jadi teman curhatnya aja sih. Dengerin dia. Karena minggu ini paling banyak dia akan menceritakan yang melibatkan sisi emosional dan bahkan dia bisa menangis saat bagian. Siapapun dia, entah dia laki-laki atau perempuan. Karena Kevin lihat di sini ada sebuah tangisan. Oke, dengerin. Jadi pendengar yang baik. Kalau butuh solusi kamu bantu kasih dia solusi ya, saat bagian. Selagi kamu masih mencintai diri dia. Oke. Lalu untuk energi yang selanjutnya, freedom. Saat bagian. Ini Kevin nggak tahu kenapa ya, dia tuh kayak terjebak di dalam sebuah permasalahan, entah ini masalah finansial, masalah ekonomi, atau masalah apapun yang membelenggu dia. Dia itu kayak pengen bebas. Makanya di sini dia tuh menangis bahwa kenapa ya hidup aku tuh kayak terkekang banget dan harus menyelesaikan ini. Dan aku ingin bebas di situ. Aku ngerasa nggak bahagia. Tapi kamu datang saat bagian dan ini alasannya dia tuh bertahan karena kamu. Dia bisa bertahan sejauh ini karena kamu. Mungkin kamu pendengar baiknya dia, makanya Kevin menyarankan ya. Oke, dia mau curhat nih sama kamu. Jadi pendengar yang baik aja. Karena dengan dia didengarkan, dia kayak ngerasa bebas, freedom. Dan Kevin melihat saat bagian. Setiap orang ya, itu pasti punya masalahnya sendiri-sendiri. Kamu punya masalah, dia juga punya masalah. Dan dia pengen terbebas dari permasalahan itu. Tapi mungkin dia bukan tipe orang yang solutif ya. Sehingga tuh terkadang kalau masalahnya hadir, ini agak lama untuk menyelesaikan. Jadi kamu hargai tentang masalahnya dia. Gak usah ngereok atau apa. Tetap netral aja saat bagian. Biar kamu gak berpikir terlalu jauh. Dan setelah itu dalam keadaan semacam ini, kamu berpikir saja dia punya masalah, aku juga punya masalah. Kalaupun aku bisa membantu dia, meringankan dia, aku cuma bisa membantu untuk mendengarkan. Itu adalah keberadaan kamu yang benar-benar akan sangat dia rasakan. Dan ini akan terlihat jelas dari dia, bahwa kehadiran kamu membuat diri dia bisa merasakan kebebasan atau kelegaan hati. Dan ini alasan dia bertahan sama kamu, karena dia kayak jauh lebih semangat. Terkadang kita kan butuh orang untuk membuat kita semakin semangat. Dan kamu alasannya dia bertahan di sini karena kamu membuat dia semangat. Walaupun ini di sini ada masalah, ada apa, dia tetap bersemangat karena kamu. Oke, hebat kamu saat bagian. Ini karma baik kamu ya, yang membuat dia terus bersemangat. Lalu untuk energi yang selanjutnya, ada kartu sing. Bener kan, dia punya masalah yang dipendam nih. Dan masalahnya gak kelar-kelar. Entah masalah ekonomi, masalah finansial, atau mungkin juga masalah dia yang terjerat di dalam sebuah hubungan yang ternyata hubungannya dia itu gak bahagia, tapi dia gak bisa melepaskan hubungan itu. Kalau ini ada yang cinta bersegi-segi. Jadi kalau soal kebahagiaan bertanya, dia bahagia gak sih dengan yang sana? Kayak pindah di sini nggak bahagia karena di kartu sing dan freedom, dia itu pengen lepasin jeratan ketidakbahagiaannya dia. Dan akar permasalahannya ini ada di faktor ekonomi atau finansial atau tuntutan atau lain sebagainya. Sehingga di sini tuh kayak ngerasa bahwa kenapa aku harus terjerat di dalam hubungan semacam ini, padahal aku tuh pengen dimengerti. Ini suara hatinya dia nih yang Kevin rasakan. Dan kartu sing di sini yang akan terlihat jelas saat bagian. Dia akan mendalami isi perasaan kamu yang membuat kamu juga sama tenggelam dalam hubungan ini sama dia. Jadi di fase bulan baru ini saat bagian, ini banyak sekali perasaan-perasaan yang akan terungkap. Rasa sayangnya dia sama kamu, hubungannya dia sama kamu, kemelekatan ini sama kamu. Dan kalau sama-sama single, ini sudah masuk ke dalam ranah cinta secara emosional sih. Dan prosesnya adalah
dia akan mendalami perasaannya ke kamu dan kamu akan mendalami perasaan ke dia, sehingga sama-sama terhubung atau terkoneksi. Ini kisah yang mungkin akan mengartikan makna hubungan ini, bahwa kamu bukan cuma hubungan dalam artian ya aku kamu doang, tapi ada sesuatu hal yang dalam yang akan kalian selami dalam waktu dekat ini. Dan itu terjadi. Kalau sudah menyelami hal yang dalam ini, sangat bahagia secara emosional. Ini sudah masuk dalam cinta secara emosional, tapi perlu diingatkan keterikatan secara emosional ini terkadang menjebak hati dan pikiran untuk terus-terusan memikirkan dia atau dia memikirkan kamu. Oke. Karena masing-masing di antara kalian ini saling membutuhkan perhatian. Dan Kevin di kartu tengahnya ini ada kartu tears nih, kesedihan. Kesedihan itu adalah dalam ranah takut kehilangan. Ada tangis, ada perasaan yang ngerasa bahwa dia sepertinya tidak bahagia tapi dipura-purain bahagia. Lalu hadirnya kamu memberi warna, membuat diri dia bersemangat dan bisa ngerasakan kebebasan. Ini gejolak yang dia rasa nih, sangat kebahagiaan. Oke, lalu kita tarik energinya. Ini Kevin baru dapat hadiah kartu tarot dari sahabatnya Kevin ya, kemarin sempat keluar dan dikasih hadiah. Ini kartunya mungil. Terima kasih buat sahabatnya Kevin ya, hadiahnya ini bermanfaat banget. Kita tarik bersama-sama untuk energinya. Yang akan Kevin jadikan temanya adalah yang jelas akan terlihat dari dia. Oke. Yang jelas akan terlihat dari dia. Namun temanya kan menuju fase bulan baru. Nanti bulan purnamanya itu tanggal berapa ya, Kevin lupa. Bulan Juni kalau nggak salah ya, bulan Juni sekitar tanggal 11 itu fase bulan purnamanya ya. Ini fase bulan barunya. Ada hal apa yang akan terlihat jelas? Oke. Yang akan terlihat jelas dari dia, yang akan dia tunjukkan kepada kamu. Kita cek bersama-sama, ada energi apa yang terlihat jelas dari dia kepada kamu. The Tower, saat bagian ada kabar yang mengejutkan dari dia. Dia ingin mengabarkan sesuatu kepada kamu, dan ini pasti yang membuat kamu akan terkejut. Kalau cinta bersegi-segi saat bagian, ini sebenarnya yang nggak Kevin sukai sih. Ada satu hal, ada sebuah kabar. Kalau misalkan ini cinta bersegi-segi, ada kabar, ada perceraian, ada perpisahan. Karena dia tuh kayak mau meledak di sini dan ambil keputusan di situ. Kalau ini cinta bersegi-segi, karena Kevin lihat dia dengan pasangannya nggak bahagia, dan itu kabar yang akan dia kabarkan kepada kamu. Tapi kalau bukan cinta bersegi-segi saat bagian, Kevin melihat di kartu The Tower. The Tower itu adalah simbol dari kabar yang tidak baik ya. The Tower itu juga bisa simbol dari bencana, sakit, kecelakaan, cedera atau apa. Tapi itu bukan sesuatu yang ingin Kevin lihat dan Kevin sampaikan kepada kamu. Karena ini pasti jelek banget nih. Yang akan terlihat jelas dari diri dia adalah kabar yang membuat kamu akan terkejut. Intinya itu. Tapi apapun yang membuat kamu terkejut, jangan terlalu cemas dan jangan terlalu khawatir. Yang penting keberadaan kamu, siapapun juga kamu satu bagian. Kamu berperan sebagai orang yang membuat diri dia itu semangat. Jangan yang membuat dia itu nambah cemas lagi, nambah khawatir lagi. Boleh kamu khawatir atau apa, tapi jangan terlalu ditunjukkan. Lebih baik tunjukkan empati kamu saja. Karena kemungkinan yang akan terjadi
ada sebuah kabar yang tidak mengenakan yang membuat kamu tuh kayak khawatir sama dia atau terkejut sama dia. Tapi mudah-mudahan ini bukan sesuatu yang mengganggu hubungan kamu ya. Apapun itu hubungannya, entah hubungan cinta bersegi-segi atau mungkin juga bukan cinta bersegi-segi. Tapi Kevin melihat ada sebuah kabar yang tidak baik. Oke, apapun itu, karena ini bacaan general ya, bukan bacaan personal. Kalau personal kan satu orang nih atau dua orang, yang Kevin fokuskan ini general. Dan kartunya adalah The Tower. The Tower itu kartu negatif, dan paling negatif itu kartu The Tower. Ini akan terjadi. Lalu selanjutnya Page of Pentacle. Oke, South bagian. Page of Pentacle ini tentang uang juga, pekerjaan. Dia kayaknya lagi ada masalah sih sama pekerjaan atau uang, di lingkungan pekerjaan atau apa. Makanya dia butuh kamu untuk nemenin dia atau dengerin dia. Tapi kalau misalkan ini berhubungan dengan uang atau hutang piutang, jangan semudah itu untuk ngebantu ya, South bagian. Semua orang itu punya masalahnya. Jangan kejadian-kejadian masalah uang di tahun-tahun yang lalu itu terulang lagi. Stop. Jangan. Karena terkadang masalah uang ini sensitif. Aku ikhlas kok nggak apa-apa. Alah. Uang itu sensitif, South bagian. Jangan karena cintanya terlalu besar kamu bilang nggak apa-apa. Nanti di depan sana atau di masa depan nanti ini bisa menjadi permasalahan loh. Kenapa? Walaupun kamu bilang ikhlas, kamu bilang yaudah nggak apa-apa, aku support uang, bla 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 bla. Kamu bilang ikhlas kok nggak apa-apa. Kedepannya South bagian, karena uang yang kita hasilkan itu pakai energi, pakai tenaga dari rasa capek kita. Jadi sebaiknya kalau misalnya ada masalah-masalah uang atau kaitannya dengan uang atau apa, lebih berhati-hati lagi ya South bagian. Bukan berarti dia nggak bisa dipercaya atau apa, tapi kondisinya jangan sampai kalau hubungan ini bukan hubungan yang berkomitmen, dia bukan pasangan kamu, bukan suami atau istri kamu, bukan orang yang benar-benar bisa dipercaya. Lebih berhati-hati lagi tentang masalah uang ya South bagian. Walaupun dia lagi kenapa-kenapa, lebih bijak. Oke. Lalu selanjutnya ada energi apa? Three of Cup. Saat bagian yang terlihat jelas di sini. Ya, kemudian suasana hatinya akan berubah, moodnya akan berubah. Lebih bisa tersenyum sih. Dari segala peristiwa di sini yang terjadi. Kemudian ada kebahagiaan, ada sukacita, ada sesuatu yang membuat dia kayak ngerasa tersenyum lagi sama kamu. Karena Three of Cup itu adalah simbol dari kebahagiaan, sukacita atau selebrasi. Setelah itu menyenangkan South bagian. Walaupun ini kayak pembacanya tuh kayak berat, tapi setelah itu naik lagi dan menyenangkan. Yang kita cari di dalam sebuah hubungan itu hubungan yang bisa membuat kita tersenyum kan, yang bisa membuat kita itu bisa bersenda gurau, tawa-tawa, happy. Itu yang kita cari. Dan di sini fasenya adalah naik turun dan kemudian bisa ketawa, bisa happy lagi. Itulah hubungan. Resiko di dalam sebuah hubungan kayak gitu. Tapi kalau apapun masalahnya soal kebahagiaan, entah masalahnya berat atau apa, selalu percaya bahwa di setiap hubungan kita ada sebuah tawa, ada sebuah canda yang membuat suasananya itu kembali lagi sejuk dan kembali lagi tenang. Karena Kevin di sini nanti ada tawa, ada suka, ada gembira. Karena Three of Cup ini adalah simbol dari hal-hal yang menyenangkan, hal-hal yang membuat kamu tuh kayak ya bisa tersenyum lagi, bisa happy lagi sama dia. Coba kapan terakhir kamu sama dia bisa ketawa bareng, bisa bersanda bareng. Kalau kamu kayak ngerasa bahwa kamu tuh harus punya termometer gini, bukan termometer ya, alat ukur ya. Kamu sama dia kalau ngejalan sebuah hubungan, coba kapan terakhir kali kamu bisa bercanda sama dia atau ketawa sama dia. Gak pernah, Kevin jarang. Nah, lakukan hal-hal yang menyenangkan yang membuat kalian bisa ketawa, sehingga energinya itu naik lagi ke level power. Kalau hubungan gak pernah ketawa, gak pernah bercanda, waspada soal kebahagiaan. Ketawa, bercanda itu penting. Makanya cari pacar yang humoris, pasangan yang humoris. Kalau kamu cari pacar yang serius banget, ya mungkin kaku. Kalau misalkan
Dia nggak humoris, dia nggak ceria. Kamu yang ceria, kamu yang humoris, kamu yang membuat suasananya itu jadi lebih hangat lagi. Oke, karena kamu butuh ini hubungannya sama dia. Lalu untuk energi yang selanjutnya, The Sun, tuh kan bener kan? Ini nih habis energinya negatif, energinya nggak enak nih. Sun, matahari bersinar, bahagia lagi kan? The Sun di dalam kartu tarot itu memiliki makna kebahagiaan, sukacita. Matahari itu sifatnya adalah menyinari sesuatu hal yang hangat, memberikan sebuah kehidupan. Setelah itu, suasananya itu lagi jauh lebih baik lagi. Fase bulan baru ini kalian banyak berafirmasi bahwa aku menciptakan hubungan yang jauh lebih hangat dan jauh lebih menyenangkan. Hubunganku dengan diri dia terus bergairah dan tumbuh. Aku adalah cahaya yang membuat diri dia merasa terlindungi. Aku terlindungi akan cinta ini bersama diri dia dan aku bahagia, aku bahagia, aku bahagia. Apapun afirmasinya, fase bulan baru, kalian berafirmasi hal-hal yang positif. Sehingga sampai di bulan purnama nanti energinya itu akan tetap bertahan saat kebahagiaan. Patokannya Kevin, kalau ngereading, itu Kevin pasti cek posisi bulannya itu lagi di fase apa, lagi berada di mana. Selain menggunakan tarot atau oracle, pasti Kevin lihat, oh posisi bulannya kayak gini, posisi bulannya kayak gini. Kenapa harus pakai fase bulan? Ya, kita tuh mikro, bulannya itu adalah makronya. Yang kecil pasti akan dipengaruhi dengan hal yang besar, termasuk semesta ini. Oke. Lalu selanjutnya, tuh kan happy lagi, ada sun, ada star. Oke, sahabat kebaikan, gak usah khawatir, yang akan terlihat jelas. Ada sebuah harapan baru, ada hal-hal yang lebih membahagiakan lagi. Dan Kevin harap sih ini adalah sukacita, simbol dari hubungan kamu sama dia ini bisa ketawa lepas, bisa happy-happy bareng sama dia. Sehingga kalau istilahnya orang Jawa itu apa ya, merengut ya. Hubungannya itu nggak merengut, nggak sepaneng, tapi penuh dengan sukacita. Kevin harap ini adalah momen kalian bisa ketawa lepas sama dia, bisa happy-happy lagi sama dia. Walaupun ini di atas ini bacanya itu, aduh, menurut Kevin jelek sih. Tapi mau bacaan jelek mau apa, Kevin pasti sampaikan ya. Dan setelah itu adalah membahagiakan. Kevin doakan kebahagiaan selalu hadir untuk kalian semua dalam hubungan ini. Dan selalu berkesadaran. Lalu untuk energi yang selanjutnya, wow, ini elemen-elemen semesta muncul semua nih. Sun, star, moon. Oke, bener sih. Dari kartu atas ini signifikatornya nyambung. Ada momen kamu sama dia itu akan menyelami perasaan yang jauh lebih dalam lagi. Sehingga ini bukan cuma hubungan aku dan kamu saja, tapi ada perasaan yang dalam yang terselami lebih dalam lagi saat kebahagiaan. Jadi momennya, hal-hal yang tadi Kevin bacakan yang kayaknya negatif, ini adalah dimana kamu sama dia tuh semakin mendalami perasaan, dan kemudian apa? Cintanya akan semakin dalam, Tapi berkesadaran ya, biar kalian semua itu gak terlalu melekat. Karena terkadang manusia yang bobokan oleh cinta, ini melekat sama cinta dan bucin sama cinta, sehingga melupakan atau jauh dari diri sendiri. Oke, karena kartu yang di atas kecil, Kevin juga pakai kartu yang kecil juga. Kita tarik untuk energi yang selanjutnya. Yang terlihat jelas yang akan terjadi dari dia. Ada energi apa? Ada kartu Four of Swords, saat bagian. Oke. Setelah itu fase hubungan kamu tenang sama dia, bisa beristirahat, gak penuh dengan kekhawatiran atau kecemasan ya. Ini fasenya memang naik turun, dan setelah itu fasenya adalah stabil. Karena Four of Swords itu di dalam kartu tarot itu juga memiliki makna tentang kestabilan atau ketenangan, atau hubungan kamu tuh yang tadinya tuh kayak gini naik banget, kayak bikin kamu kayak spot jantung, moodnya dia waduh berantakan. Setelah itu tenang kok, sangat kebahagiaan. Yang penting kamu jangan mudah ke distract ya sama energinya dia. Karena ini adalah pasangan kamu, orang yang kamu kasihi, orang yang kamu cintai.
ya pasti hubungannya pasti berpengaruh, moodnya dia juga akan mempengaruhi mood kamu. Dan setelah itu apa? Tenang. Ini kalian bisa lihat ya, simbolnya orang lagi tidur. Orang lagi tidur ya. Four of Swords itu adalah ketenangan. Lalu untuk energi yang selanjutnya, oke, Ten of Pentacle. Ten of Pentacle artinya adalah keluarga. Artinya juga keberlimpahan. Kalaupun dia lagi masalah finansial atau apa, kamu yang lebih berkelimpahan, bantu tapi bijaksana, dan kamu selalu doakan bahwa semuanya akan terselesaikan dengan baik. Yang penting dia nggak membebani masalahnya dia ke kamu. Ya, kalau hubungannya belum komitmen sama kamu, jangan merasa masalahnya dia dalam masalah kamu yang membuat kamu tuh terbebani banget, jangan. Apalagi masalah uang. Semua orang itu pasti punya rezekinya masing-masing sangat kebahagiaan. Percaya dan yakin kalau orang ini baik, orang ini selalu menabur kebaikan, selalu berbagi kasih kepada orang-orang yang membutuhkan, ya pasti dia akan terselamatkan dari karma baiknya dia. Oke. Jadi jangan merasa bahwa kamu terbebani banget ya segala urusan tentang masalahnya dia itu ke kamu. Semua orang itu punya masalah. Percaya dan yakin Tuhan mau membimbing. Dan rezeki itu udah pasti ada yang ngatur. Yang penting terus bersemangat, terus berjuang. Karena nanti toh juga keluarga juga akan membantu kok. Dia nggak sendirian kok soal kebahagiaan. Oke. Lalu untuk energi yang selanjutnya ada kartu Ace of Cup. Oke, perasaannya akan meluap juga sama kamu nih saat kebahagiaan. Ace of Cup ini simbol cup yang mengalir deras, ada akhirnya. Ace of Cup itu adalah simbol cinta, perasaan emosional. Dia masih suka kamu, dia masih cinta kamu, dia masih membutuhkan kamu, dan energinya pasti akan meluap. Makanya di sini ada kebahagiaan, ada tawa, ada sukacita. Lalu untuk energi yang selanjutnya ada kartu Seven of Swords. Saat kebahagiaan, kamu nggak usah membuntuti atau mencemaskan dia atau keberadaannya itu gimana, apakah ada hal yang lain atau ada bla 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 bla. Nggak usah kita bernegatif thinking tentang ini. Percaya dan yakin jika ini orang adalah kebutuhan cinta kamu yang terbaik, maka jalani saja. Perasaan cemas kamu, kekhawatiran kamu, asumsi kamu tentang keberadaan yang lain ataukah apa-apa, ini juga akan mempengaruhi hubungan kamu sama dia. Jadi untuk saat ini tenang aja dulu ya soal kebahagiaan. Tenang aja dulu, nggak usah gimana-gimana terhadap hubungan-hubungan semacam ini. Karena terkadang musuh kita itu adalah pikiran kita sendiri, overthinking kita, bukan tentang hubungan aku dan kamu. Oke. Lalu untuk energi yang selanjutnya ada kartu 6 cup, pesawat kebahagiaan. Kartunya 6 cup atau Six of Cup. Ini adalah perasaan yang terhubung kembali menjadi yang lebih baik lagi. Dia bakalan ninggalin aku nggak ya? Stop berasumsi seperti itu ya. Stop untuk berasumsi semacam itu. Karena Kevin melihat orang ini tuh pasti akan kembali lagi sama kamu. Karena Six of Cup di dalam kartu tarot itu juga bisa memiliki makna tentang ingatan masa lalu atau perasaan yang memang gak bisa dihapuskan begitu saja. Karena kamu adalah bagian dari hidupnya dia. Dan suasana yang akan hadir adalah dia akan memberikan perasaan, dia akan menghadirkan perhatian kepada diri kamu. Ini simbolnya. Ada sosok anak kecil, dia lagi berbagi cup yang berisi bunga. Ini adalah simbol dari gift atau pemberian. Dia akan memberikan sesuatu kepada kamu, yaitu kebutuhan emosional kamu sama dia. Sehingga hubungannya adalah saling memberi dan saling menerima. Take and give. Oke. Bagus sih menurut Kevin, karena kamu sama dia ini akan semakin lebih mengenal lagi, lebih dalam lagi hubungannya. Sehingga soal kebahagiaan tuh nggak terlalu overthinking, tapi kamu belajar untuk lebih bisa memahami dulu. Stop overthinking. Stop berasumsi hal-hal negatif tentang diri kamu sendiri atau hubungan tentang dia. Yang penting ranahnya hubungan kamu adalah hubungan yang waras ya. Dalam artian hubungan yang berkesadaran. Hubungan yang waras, hubungan yang berkesadaran. Kalau kamu sudah paham tentang hubungan kamu waras, hubungan kamu berkesadaran sama dia, pasti segala sesuatunya juga akan lebih baik lagi. Oke. Kuncinya itu. Karena segala bentuk hubungan yang terkadang
melawan arus, ini pasti ada karmanya, ada sesuatu yang membuat kita ngerasa kesulitan di situ. Maka waras-waraslah dalam mencintai seseorang dan berkesadaran. Kuncinya itu sahabat bagian. Oke, terkait itu juga ada zodiak apa yang muncul untuk pembacaan kita kali ini. Ini bisa masuk ke zodiaknya kamu atau zodiaknya dia ya. Kalau zodiaknya nggak muncul, nggak masuk, nggak usah nangis, nggak usah khawatir, nggak usah bermuram durja. Ambil positifnya, buang sisi negatifnya. Selalu berkomentar positif ya sahabat bagian, untuk menciptakan positive vibe di channel YouTube ini. Oke, kita cek untuk energi zodiaknya. Yang pertama adalah Aquarius, selanjutnya adalah Scorpio, ada Sagittarius, ada Pisces, ada Taurus. Lalu di sini adalah Cancer, adalah Leo, adalah Aries, adalah Virgo, dan yang terakhir ini adalah Gemini. Ini adalah beberapa zodiak yang muncul di pembacaan kita kali ini. Bisa masuk ke zodiaknya kamu atau zodiaknya dia. Lalu untuk inisial nama bisa masuk ke inisial nama kamu atau inisial nama dia. Inisial yang pertama ada huruf E, lalu di sini ada huruf X, ada huruf B, ada huruf I, ada huruf N, ada huruf A, ada huruf Q, ada huruf J, ada huruf F, ada huruf L, ada huruf H, ada huruf O, ada huruf G, ada huruf M, R, P, V, T. Lalu selanjutnya ada huruf D, ada huruf Y, dan yang terakhir di sini adalah huruf S. Ini adalah beberapa inisial nama yang energinya terbaca untuk tema kita hari ini. Oke, mungkin seperti itu aja pembacaannya. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata yang kurang berkenan dalam pembacaan kita kali ini. Kevin tunggu kalian di video-video berikutnya. Sampai jumpa. Bye-bye. Matai Masyo.